Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1965. Mempunyai 9 fakultas yang salah satunya Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adib Jidan Alkoni dengan nomor NIM 07020121028. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Sunan Ampel Surabaya. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tasawuf dan tarekat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pemikiran dan sufisme Syamsuddin As-Sumatrani. Langsung ke pembahasan. Syamsuddin Al-Sumatrani adalah seorang sufi Nusantara yang sering juga disebut Syamsuddin Pasai. Nama lengkapnya adalah Al-Syaikh Syamsuddin Ibnu Abdullah Al-Sumatrani. Ia berasal dari Sumatera yang pada saat itu dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah rezim Raja Iskandar Muda 1607-1636 Masehi. Beliau adalah penerus ajaran Wujudiyah Hamzah Fansuri yang pada akhirnya ajaran-ajaran beliau ditentang keras oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri yang hidup pada masa rezim Raja Iskandar Sani 1636-1641 Masehi. Beliau dikatakan lahir antara tahun 1575-1630 Masehi dan beliau dikatakan meninggal dunia pada saat kekalahan pasukan Aceh melawan Melaka, yaitu 12 Rajab 1039 Hijriah atau bersamaan dengan 24 Februari 1630 Masehi. Tauhid adalah ajaran utama Syekh Syamsuddin, yaitu tentang wujud Tuhan yang satu. Beliau merupakan penganut faham wahdat al-wujud dan dikenali sebagai salah satu tokoh terkemuka kaum Wujudiyah yang ada di Aceh. Beliau mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam wujud kecuali Tuhan. Pandangan tidak ada maujud selain Tuhan dalam pengajaran Syekh Syamsuddin ini disebut dengan ajaran Tauhid Murni atau Tauhid Hakiki. Karya Syamsuddin As-Sumatrani tentang tasawuf. Berikut karya-karya Syamsuddin As-Sumatrani. Hamzah banyak membuat syair, sedangkan Syamsuddin tidak. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Niu Wen Huiji, Syamsuddin tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh Hamzah. Karangan As-Sumatrani yang berkaitan dengan tasawuf antara lain Mihra al-Mu'minin, Thariqah as-Solikin, Kitab al-Haraqah, Nur ad-Daqaiq, Syarruba lil Hamzah Fansuri, Jauhar al-Haqaiq, Tahbi Al-Tulab fi Ma'rifah Al-Malik Al-Wahhab. Beberapa tulisan tanpa judul yang tidak lengkap. Pemikiran Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin dimasukkan ke dalam aliran yang heterodoks. Keduanya mengajarkan paham yang disebut wujudiyah karena memandang bahwa wujud makhluk-makhluk sebenarnya tidak ada. Mereka semua tidak eksis. Yang ada hanyalah wujud penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama populer ajaran ini adalah Martabat 7 yang berkaitan erat dengan ajaran Ibnu Arabi. Syamsuddin menggunakan istilah-istilah umum untuk menggambarkan emansipasi yang mutlak, yaitu ahadiyah yang dinyatakan sebagai tingkat yang tanpa perbedaan alias la ta'ayyun, sebuah tingkatan yang murni abstrak. Kemudian wahdah, yaitu tingkat perbedaan awal, ta'ayyun awal. Kemudian wahidiyah, yaitu tingkat perbedaan kedua, ta'ayyun sani. Lalu alam arwah.
tempat semua ruh. Lalu alam misal, tempat semua benda yang halus. Lalu alam ajsam, tingkat semua bentuk atau dunia kausal. Benda-benda di alam ini dapat dilihat dengan mata. Yang terakhir adalah alam insan, yaitu tempat tinggal manusia yang sempurna atau insan al-kamil. Manusia seperti ini bersikap menurut akhlak Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir. Ajaran Hamzah dan Syamsuddin ringkasnya mengajarkan bahwa Allah adalah yang mutlak al-haq. Dia juga dipandang sebagai emanasi atau berada dalam semua makhluk. Ia adalah batin dari segala yang tampak zahir. Jika diperhatikan dengan lebih saksama, ajaran martabat 7 Syamsuddin As-Sumatrani lebih mirip dengan martabat 7 Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanfuri dibandingkan dengan martabat 7 Hamzah Fansuri. Baik, begitu saja dengan penjelasan saya tentang Syamsuddin As-Sumatrani. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.